ini bercerita pada tahun 2035 yang bertempat di Chicago, di mana pada saat itu kehidupan manusia dengan robot sudah terjalin dengan sangat baik. Robot-robot ini diciptakan oleh Alfred Lanning yang bertujuan untuk melayani kehidupan manusia. Walaupun demikian, robot-robot ini beresiko untuk bisa melukai manusia karena AI atau kecerdasan buatan yang terus berkembang. Maka dari itu Dr. Lanning menanamkan program bahwa tidak boleh melukai manusia dengan alasan apapun. Kemudian aktor utama dari film ini yaitu Detektif Spooner bersiap-siap untuk pergi bekerja ke kantor polisi. Namun di sela perjalanan ia selalu menyempatkan diri untuk datang ke rumah neneknya untuk sekedar bersenda gurau bersama. Kemudian ia pun melanjutkan perjalanan dan melihat satu robot yang sedang berlari sambil membawa tas perempuan. Lantas ia pun mengejarnya karena ditakutkan itu adalah tindak kejahatan. Dan tak lama robot itu pun berhasil ditangkap olehnya. Ternyata robot itu mengantarkan sebuah inhaler majikannya yang tertinggal di rumah. Spooner pun akhirnya melepaskannya. Spooner adalah satu-satunya orang di dunia yang paling membenci sebuah robot karena memiliki pengalaman yang menyedihkan di masa lalu. Setelah kejadian itu, Detektif Spooner tiba di kantornya dan langsung menerima sebuah panggilan masuk. Dalam telepon itu dikatakan bahwa sang pencipta robot yaitu Dr. Lanning mengalami kejadian bunuh diri. Ia melompat dari sebuah ruangan kerja miliknya. Spooner pun bergegas untuk mendatangi lokasi. Tak lama kemudian, ia tiba di lokasi tersebut dan langsung diajak berbicara oleh hologram Dr. Lanning. Hologram itu memberikan pesan kepada Spooner untuk mencari tahu penyebab dirinya bunuh diri. Kemudian ia pun masuk ke dalam kantor USR sambil didampingi oleh Dr. Calvin, yaitu seorang saintis di perusahaan tersebut. Awalnya mereka berdua mendatangi pusat AI yang bernama Piki. AI ini adalah yang mengatur semua sistem di perusahaan tersebut. Spooner meminta Piki untuk menampilkan rekaman CCTV pada saat kejadian bunuh diri itu berlangsung. Namun, hasil rekaman itu tidak ada karena CCTV mengalami kerusakan. Kemudian Dr. Calvin mengajak Spooner ke lokasi bunuh diri itu terjadi. Spooner mengelilingi ruangan tersebut sambil berharap ada barang bukti yang tersedia. Pada saat ia akan mengambil sesuatu di wadah, tak disangka ada sebuah robot yang keluar dari wadah tersebut. Dr. Calvin menyuruh Spooner agar tetap tenang, serta menyuruh robot itu untuk menonaktifkan dirinya sendiri. Robot itu pun seketika terdiam. Namun saat senjata ditodongkan kepadanya, robot itu melarikan diri dan melompat ke arah jendela. Kemudian Spooner pun mengejarnya. Namun setibanya di bawah, ia ketinggalan jejaknya. Dr. Calvin lalu mengajak Spooner untuk mendatangi pabrik pembuatan robot itu. Karena kemungkinan besar ia akan bersembunyi di sana. Dan setibanya di tempat tersebut, Dr. Calvin menghitung jumlah robot yang ada di pabrik itu. Lalu ditemukan data bahwa ada satu robot yang berlebih. Kemudian Spooner pun mendatangi robot-robot itu dan memerintahkan untuk diam apapun yang terjadi. Tak lama kemudian di bagian belakang ada robot yang bergerak. Lalu ia berlari. Spooner pun mengejarnya. Namun ia dibanting oleh robot itu. Akhirnya robot itu keluar. Tetapi keadaan di luar sudah banyak polisi yang mengepung. Robot itu pun tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian Spooner menginterogasi robot tersebut.
dan robot itu bernama Sony. Ia menceritakan bahwa dirinya memiliki perbedaan dari yang lain, karena sang penciptanya yaitu Dr. Lanning membuatkan program AI agar dirinya bisa mempelajari tentang perasaan manusia. Ia juga mengatakan bahwa dirinya pernah mengalami suatu mimpi. Lalu Spooner menanyakan kenapa ia membunuh Dr. Lanning. Robot itu menjawab bahwa bukan dirinya lah yang membunuhnya. Karena merasa didesak atas tuduhan pembunuhan, ia pun marah dan mengebrak sebuah meja. Tak lama setelah itu, datanglah direktur dari perusahaan USR, yaitu Robertson. Ia meminta agar robotnya dibebaskan, karena robot tidak terikat oleh hukum yang berlaku. Akhirnya robot itu pun diambil alih kembali oleh USR, serta akan dinonaktifkan karena telah melakukan beberapa pengrusakan. Kemudian Spooner pergi ke rumah Dr. Lanning untuk mencari tahu beberapa clue yang dibutuhkan. Setibanya di sana, ia mengecek waktu penghancuran rumah tersebut, yang dimana penghancurannya akan terjadi pukul 8 pagi. Ia pun masuk ke rumah itu dan memutar sebuah video terakhir Dr. Lanning. Namun tak lama setelahnya, tiba-tiba robot penghancur rumah itu aktif, dan seketika Spooner pun berlari menyelamatkan diri. Robot itu memusnahkan apa yang ada di dalam dan di luar ruangan. Spooner pergi menuju sebuah pintu, lalu ia pun melompat dari pintu itu dan mendarat di sebuah kolam renang. Amukan robot itu terhenti saat Spooner sudah keluar dari rumah tersebut. Kemudian ia datang ke rumah Dr. Calvin dan menanyakan apa yang dimaksud dengan hantu di dalam mesin dari ucapan Dr. Lanning. Dr. Calvin menjawab, maksudnya adalah bahwa robot-robot itu bisa berkembang secara alamiah. Kemudian mereka berdua berdebat tentang keamanan robot itu bagi kehidupan manusia, yang dimana Spooner beranggapan bahwa robot-robot itu adalah ancaman bagi manusia. Sedangkan Dr. Calvin melakukan pembelaan terhadap robot-robot itu. Dan pada siang harinya, beberapa truk pengangkut robot turun ke jalan untuk mengganti robot yang lama dengan yang baru. Kemudian Spooner pergi menuju kantor tempatnya bekerja dan kembali memutar rekaman Dr. Lanning. Lalu ia menemukan clue dari ucapan sang dokter dalam rekaman tersebut. Ia mengucapkan bahwa suatu hari robot bisa mempunyai rahasia dan mimpi. Kemudian scene berpindah di kediaman Dr. Calvin yang sedang berada di perusahaan USR. Ia masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat Sony yang sedang tertidur. Kemudian Sony bangun dari tidurnya dan mengatakan bahwa dirinya sedang bermimpi. Tujuan dari Dr. Calvin mendatangi Sony ialah untuk mendiagnosa apakah ada kerusakan mesin padanya, karena Sony tidak seperti robot yang lain. Di sisi lain, Spooner yang sedang mengemudikan mobilnya dihadang oleh 2 truk yang berisi robot. Perkelahian pun tak terhindarkan. Robot-robot itu menyerang dengan brutal kepada Spooner. Namun Spooner mampu menanganinya dengan terus melakukan perlawanan hingga akhirnya kedua truk itu hancur. Dan Spooner pun tak bisa mengelak dari kejadian itu sehingga membuat mobilnya terbalik. Lalu ia keluar dari mobil diikuti oleh robot yang masih hidup. Kemudian mereka berdua kembali bertarung, dan pada saat Spooner menangkis pukulan dari robot itu, dirinya mampu menahan. Karena ternyata ia adalah cyborg. Tak
Tak lama kemudian datanglah polisi, dan entah kenapa robot ini kabur serta membakar dirinya sendiri. Lalu scene berpindah di kediaman Dr. Calvin yang sedang mendiagnosa Sonny. Ia menemukan fakta bahwa Sonny adalah robot yang unik, karena Sonny bisa bebas melakukan apa saja yang ia inginkan. Dan ia pun memiliki logam yang lebih kuat dari yang lain. Kemudian Dr. Calvin mengunjungi rumah Spooner untuk memberitahukan temuannya itu, serta mengajaknya untuk menemui Sonny. Di sela-sela pembicaraan tentang Sonny, Spooner menceritakan kenapa dirinya membenci sebuah robot. Itu karena dulu ia pernah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan seorang gadis kecil yang membuat mereka terhempas ke sebuah danau. Pada saat kejadian itu, tak lama ada robot yang datang. Spooner memerintahkan robot itu untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Namun, sang robot lebih memilih menyelamatkan dirinya dibanding gadis kecil itu. Karena kejadian itulah, akhirnya ia membenci semua robot. Kemudian Dr. Calvin dan Spooner pergi menuju Sonny. Spooner menanyakan kejadian apa yang ia alami pada saat bermimpi. Lalu Sonny mengambil sebuah kertas dan mulai menggambar mimpinya. Yang dimana dalam gambarnya tersebut terdapat ribuan robot yang sedang berdiri di bawah jembatan, serta ada seorang yang berdiri lebih atas dari yang lain. Tak lama kemudian datanglah security USR ke ruangan tersebut, lalu membawa Dr. Calvin serta Spooner kepada Robertson. Dr. Calvin menyebutkan bahwa Dr. Lanning telah membuat sebuah robot yang memiliki kesadaran, tetapi Robertson sudah mengetahuinya dari dulu. Kemudian ia menyuruh Dr. Calvin untuk tidak memberitahukan robot ini ke publik, karena akan membuat perusahaan USR bangkrut, serta ditakutkan membuat kepanikan terhadap warga. Robertson juga memerintahkan untuk menonaktifkan robot itu, yang tak lain adalah Sonny. Dan pada malam harinya, Sonny dibawa ke ruangan Dr. Calvin untuk mulai menonaktifkannya. Ia mengambil sebuah nanite, lalu disuntikan ke dalam otak Sonny. Setelah itu, Sonny pun tak sadarkan diri. Di sisi lain, Spooner pergi ke tempat di mana Sonny bermimpi itu terjadi. Ia menuju ke dataran yang lebih tinggi. Lalu ia menyalakan sebuah hologram Dr. Lanning. Ia bertanya kepada Dr. Lanning kenapa membuat robot yang memiliki kesadaran. Sang dokter pun menjawab bahwa itu adalah sebuah revolusi. Kemudian, tepat di bawah posisinya sekarang, terdengar suara gaduh. Ia pun menghampiri ke lokasi tersebut dan melihat ada ratusan robot baru yang sedang memusnahkan robot lama, di mana robot baru ini sudah berubah menjadi jahat. Lalu keberadaan Spooner diketahui oleh robot-robot itu. Kemudian ia pun pergi menjauh. Sementara itu di kediaman Dr. Calvin, ia berusaha untuk keluar dari rumahnya. Namun robot itu melarangnya. Tapi untungnya tak lama Spooner pun datang dan langsung menembaki robot itu. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor USA, karena Spooner beranggapan bahwa Robertson adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Sementara itu, jalanan kota sudah dipenuhi oleh robot dan manusia. Pertarungan pun tak bisa terelakkan. Di sisi lain, kantor polisi tempat Spooner bekerja didatangi oleh robot-robot itu, serta mereka menyerang apa saja yang ada di hadapannya. Di sisi lain, Spooner pun akhirnya tiba di kantor USR. Mereka berdua disambut oleh Sonny, karena sebenarnya pada waktu penonaktifannya dulu,
Dokter Calvin hanya menidurkannya sehingga ia bisa hidup kembali. Mereka pergi ke lantai atas, dan betapa terkejutnya Spooner saat melihat Robertson sudah mati tergeletak. Kemudian Spooner memikirkan kembali siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Lalu ia memanggil Vicky dan langsung melemparkan beberapa pertanyaan kepadanya. Akhirnya setelah mendapat kesimpulan dari jawaban yang diberikan Vicky, ternyata Vicky adalah penyebab dari semua kekacauan ini. Robot-robot itu menjadi brutal, tak lain adalah karena ulah Vicky. Lalu Spooner dan Dr. Calvin pergi ke pusat sistem Vicky, dan tak lama setelahnya mereka pun sampai. Dr. Calvin menyuruh Sony untuk mengambilkan nanite yang nantinya akan disuntikan ke sistem Vicky. Kemudian Sony pun bergegas pergi. Setelah itu, sambil menunggu Sony, Dr. Calvin dan Spooner mencoba membuka program agar nantinya bisa disuntikan dari arah atas. Namun, robot-robot itu datang dan menyerang mereka berdua. Dr. Calvin dan Spooner mencoba untuk mempertahankan diri, tetapi Dr. Calvin tak mampu melawannya hingga akhirnya ia terjatuh. Tak lama datanglah Sony sambil membawa nanite. Kemudian Spooner pun menyuruhnya untuk segera menyelamatkan Dr. Calvin. Sony pun melompat dan untungnya Dr. Calvin berhasil diselamatkan. Sementara itu Spooner menyuntikkan nanite kepada Vicky. Hingga akhirnya sistem Vicky pun mati dan keadaan pun kembali normal. Robot-robot itu tidak brutal seperti sebelumnya. Film ini pun diakhiri dengan sebuah scene yang menampilkan mimpi dari Sony, yang dimana mimpi itu berlokasi di bawah jembatan Chicago. Ribuan robot berkumpul di bawah, sedangkan Sony berada di atas mereka. Kemudian film ini pun selesai. Baiklah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dan diberikan keluasan rezeki. Apabila ada kritikan dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di film-film berikutnya.